Saus Populi Subrana Lex Exto. Kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekanku dari tim kontra serta rekan-rekan pemerhati hukum yang amat terpelajar. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Nesya Rizky Silviana selaku pembicara pertama, serta Kinantia selaku pembicara kedua, beserta Kalista selaku pembicara ketiga. Kami adalah tim Hans Kelsen yang akan memposisikan diri sebagai tim pro yang dengan tegas menyetujui mosi perdebatan kali ini, yakni percepatan infrastruktur mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat. Dewan juri yang kami hormati, pembangunan infrastruktur selalu dikaitkan dengan modernisasi dan kemajuan ekonomi. Namun di balik citra positif tersebut, percepatan pembangunan justru membawa konsekuensi serius terhadap lingkungan dan masyarakat. Dewan juri yang kami hormati, proyek strategis nasional seperti jalan tol, pertambangan, reklamasi, hingga pemindahan ibu kota Nusantara menimbulkan deforestasi, pencemaran, hingga kerusakan ekosistem. Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekanku dari tim kontra, untuk contoh kasus nyata seperti proyek strategis nasional Merauke Sorong yang menunjukkan bagaimana pembangunan atas nama krisis pangan dan energi justru mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Kemudian didukung dengan kasus tambang nikel di Halmahera yang mencemari perairan. Secara filosofis, pembangunan seharusnya berlandaskan pada prinsip sustainable development yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini diatur dengan jelas dan tegas dalam konstitusi dan diperkuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Alih-alih menghadirkan kesejahteraan merata, pembangunan yang terburu-buru justru menciptakan kerusakan hingga marginalisasi masyarakat adat. Oleh karena itu, Dewan juri yang kami hormati, pembangunan harus dikritisi, dikendalikan, dan diarahkan agar benar-benar sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan. Sekian, terima kasih. Dewan juri yang kami hormati, izinkanlah saya untuk mengelaborasikan argumentasi dalam dua poin utama. Percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta mengabaikan prinsip keberlanjutan. Hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi negara telah memberikan landasan konstitusional yang jelas dalam pasal 28 H ayat 1 yang menegaskan hak setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Hak ini bukan hanya hak individual tapi juga hak kolektif yang bersifat intergenerasional, yakni kewajiban negara dan masyarakat untuk menjaga lingkungan bagi generasi mendatang. Jika percepatan proyek infrastruktur mengorbankan kelestarian lingkungan, maka hak tersebut secara langsung telah mengingkari mandat konstitusi. Yang kedua, pengaturan lebih teknis diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini menegaskan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan keadilan lingkungan sebagaimana dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang perizinan lingkungan. Dengan demikian, percepatan infrastruktur yang mengabaikan AMDAL atau perizinan lingkungan jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum positif. Secara teoritis, Dewan juri yang kami hormati, Douglas Chenot menyatakan bahwa keberlangsungan suatu sistem sangat dipengaruhi oleh institusi formal, termasuk di dalamnya sistem hukum. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan hanya dapat terjamin bila didasarkan pada kepastian hukum, bukan pada kepentingan politik sesaat. Dalam konteks ini, percepatan infrastruktur yang mengabaikan hukum lingkungan justru melemahkan institusi formal dan menggerus legitimasi hukum itu sendiri. Sebagaimana contoh pada kasus tambang nikel di Halmahera yang mencemari lingkungan dan melanggar hak masyarakat. Dengan demikian, Dewan juri yang kami hormati, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak sekedar dikejar secara cepat, melainkan harus berlandaskan pada prinsip hukum lingkungan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan. Bangunan argumentasi mengenai landasan sosiologis akan disampaikan oleh pembicara ketiga kami. Sekian, terima kasih. Dewan juri yang saya hormati, izinkanlah saya untuk melanjutkan bangunan argumentasi yang mana telah dijawabkan oleh pembicara dua melalui dua poin utama. Yang pertama, dalam 5 tahun terakhir, percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia terbukti kerap mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat. Data Global Forest Watch mencatat bahwa sejak 2019 hingga 2023, Indonesia kehilangan 0,46 juta hektar hutan per tahun. Hal ini muncul terutama akibat proyek besar seperti jalan tol, penambangan, hingga food estate. Yang juga saya hormati, kehilangan hutan bukan hanya merusak paru-paru dunia, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam seperti
banjir dan tanah longsor. Kasus proyek strategis nasional Merauke Sorong menunjukkan bagaimana pembangunan atas nama krisis pangan dan energi justru mengabaikan hak-hak masyarakat adat Marin, Kimahima, Kirin, dan Makleo. Mereka dipaksa menerima tanaman asing seperti tebu dan padi yang bukan bagian dari sistem pangan lokal mereka. Sementara izin konsesi perkebunan hingga 500.000 hektar hanya dikuasai segelintir korporasi besar. Ini adalah bentuk nyata perampasan tanah melalui regulasi yang bahkan melibatkan aparatur negara dan militer untuk mengamankan kepentingan korporasi. Kasus yang kedua, kondisi serupa juga terjadi di Halmahera, Maluku Utara dalam kasus tambang nikel. Penelitian hukum agribisnis menunjukkan bahwa operasi tambang nikel di sana telah mencemari laut, merusak ekosistem dan bahkan menurunkan hasil tangkapan nelayan. Padahal pada kenyataannya Dewan Juri yang saya hormati, Halmahera adalah salah satu lumbung ikan nasional. Dampak ini tidak hanya menghilangkan sumber penghidupan nelayan, tetapi juga melanggar hak konstitusional warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan dua studi kasus tersebut, yaitu PSN Merauke Sorong dan tambang nikel Halmahera, jelas bahwa pembangunan yang terburu-buru tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Pembangunan sejati seharusnya melindungi masyarakat dan lingkungan, bukan menggusurnya. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa percepatan infrastruktur yang mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat bukanlah kemajuan, melainkan bentuk kemunduran dari hukum dan moral negara. Selanjutnya, closing statement akan disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, izinkanlah saya untuk menutup bangunan argumentasi melalui closing statement. Dewan Juri yang kami hormati, pembangunan seharusnya menjadi jalan menuju kesejahteraan yang berkeadilan, bukan menghadirkan kerusakan ekologis dan marginalisasi masyarakat. Namun fakta di lapangan, proyek infrastruktur skala besar seperti kasus proyek strategis nasional di Merauke Sorong hingga pertambangan nikel di Halmahera menunjukkan bahwa percepatan pembangunan yang tidak disertai perlindungan lingkungan hanya menghasilkan konflik, pencemaran hingga pelanggaran hak konstitusional warga negara. Dewan Juri yang kami hormati, pembangunan tidak lagi dipahami sekedar sebagai percepatan fisik, namun harus ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan. Dengan demikian, Dewan Juri yang kami hormati, pembangunan infrastruktur benar-benar harus menjadi instrumen kemajuan bermartabat yang melindungi lingkungan hidup. Sekian dan terima kasih.